Coba deh bayangin gimana rasanya punya seseorang yang beneran nempel terus sama kita. Setiap detik, setiap hari. Ini bukan cuma kiasan ya, tapi kenyataan fisik. Hari ini kita bakal coba selami dunia kembar siam yang luar biasa ini. Dua hati, satu tubuh. Tak terpisahkan, ini bukan sekedar kata-kata poetis loh. Ini kenyataan yang dalam banget buat sebagian orang. Sebuah ikatan yang dimulai dari lahir dan ngebentuk setiap aspek kehidupan mereka. Coba kita bayangin lagi, setiap langkah yang kita ambil, setiap gerakan, setiap momen, semuanya harus dibagi. Konsep yang mungkin buat kita susah banget ngebayanginnya, tapi ini realita mereka sehari-hari. Oke, jadi mari kita beda satu-satu ya. Mulai dari aspek yang paling mendasar. Di balik satu tubuh yang nyatu ini, ternyata ada dua individu yang, beda banget. Nah, ini nih yang paling krusial. Walaupun tubuh mereka itu satu, pikiran dan jiwa mereka itu ya dua, masing-masing punya sendiri. Yang satu mungkin suka pedas, yang satunya lagi malah nggak tahan sama sekali. Yang satu pendiam, saudaranya cerewet abis. Bener-bener dua individu unik yang kebetulan aja ngekos di badan yang sama. Dan ya, dalam banyak hal hidup mereka itu ya kayak kita-kita juga. Mereka jalan-jalan, main bola, nongkrong sama teman-temannya. Bedanya, semuanya ya harus barengan. Ada fakta unik juga loh, beberapa dari mereka itu gajinya dihitung sebagai satu orang. Kebayang nggak tuh? Koneksi mereka tuh bisa dalam banget, kadang sampai di luar nalar kita. Contohnya nih, si kembar Hansel yang terkenal itu. Katanya mereka bisa saling nyelesain kalimat satu sama lain. Wah, itu kan nunjukin ikatan batin yang luar biasa ya. Gak cuma itu loh, koneksinya kadang juga nyambung secara fisik. Ada beberapa laporan yang bilang kalau misalnya satu kembaran disentuh di bagian tertentu, kembaran yang satunya lagi bisa ikut ngerasain juga loh. Batas antara aku dan kamu jadi, tipis banget ya. Oke, setelah kita coba pahami gimana rasanya jadi mereka, pertanyaan selanjutnya pasti, kok bisa ya? Gimana sih prosesnya? Nah, sekarang kita intip sisi ilmiahnya. Jadi, prosesnya itu berawal sama persis kayak kembar identik biasa. Satu sel telur dibuahi, terus mulai membelah diri. Nah, disinilah bedanya. Proses pembelahan ini, entah kenapa, telat atau nggak selesai. Jadinya, kedua embrio ini gagal pisah sempurna dan tetap nempel. Nah, titik di mana proses pisahnya ini macet, itu yang nentuin gimana mereka nyatu. Bisa di dada, di perut, punggung, panggul, atau bahkan di kepala. Dan penyatuan ini tuh bukan cuma di kulit aja, sering banget mereka juga berbagi organ-organ vital. Dan yang lebih luar biasa lagi, kadang sirkulasi darah mereka itu jadi satu sistem. Jadi darahnya tuh ngalir bolak-balik di antara dua tubuh. Luar biasa kompleks. Nah, dengan kondisi sekompleks ini, tentu aja ada tantangan besar, terutama soal kesehatan. Dan ini juga yang bikin muncul pertanyaan yang paling sering banget ditanyain orang. Apa mereka bisa dipisahkan? Ini nih, dilema medis yang unik banget. Kalau misalnya salah satu sakit di organ yang nggak mereka bagi, kembarannya mungkin masih aman, masih bisa sehat. Tapi, kalau penyakitnya parah atau kena organ yang mereka pakai berdua, wah, itu bahaya banget. Risiko nularnya tinggi dan kesehatan dua-duanya langsung terancam. Jadi, bisakah mereka dipisahkan? Ini pertanyaan besar yang selalu ada. Dengan segala kerumitan medis ini, ada nggak sih harapan buat mereka buat hidup di tubuh masing-masing? Jawabannya, ternyata ya dalam beberapa kasus bisa. Tapi jangan bayangin ini operasi biasa ya. Ini tuh salah satu prosedur medis paling rumit dan paling menantang yang pernah ada. Buat melakukan satu aja operasi pemisahan, tim yang dibutuhin itu bukan cuma 1-2 dokter. Bukan. Kita ngomongin puluhan spesialis. Dari ahli bedah, anestesi, perawat, semuanya kerja barengan dalam satu waktu. Ada contoh kasus yang luar biasa, di mana 2 bayi yang nempel di dada dan perut akhirnya berhasil dipisahkan. Operasinya maraton, berjam-jam. Dan hasilnya, hari ini mereka hidup sehat masing-masing di tubuhnya sendiri. Ini bukti nyata dari keajaiban medis dan sebuah harapan besar. Jadi, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah hidup yang sangat unik ini? Ya, selalu bersama, tapi selamanya berbeda. Pada dasarnya mereka itu ya sama aja kayak kakak beradik lainnya. Mereka punya ikatan yang nggak bisa dipisahin, tapi tetap ya 2 orang yang beda. Dengan pikiran, mimpi, dan kepribadiannya masing-masing. Sebuah paradoks yang indah kan? Dan mungkin ini pikiran yang paling pas buat ngegambarin realita mereka.
Kalau mereka lagi berantem, nggak ada tuh ceritanya salah satu ngombak terus masuk kamar. Nggak bisa. Mereka harus beresin saat itu juga, di situ juga. Sebuah pelajaran tentang kompromi dan kebersamaan yang mungkin bisa kita semua pikirin ya.